Halo semuanya, perkenalkan saya Anggita Virgi, NIM 55 2018 024, program studi SIA akan membahas mengenai PDRD. Yang pertama, dasar hukum PDRD. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sampai sekarang. Berikut adalah pokok kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, PDRD atau pajak daerah dan retribusi daerah di sini akan dibahas lebih lanjut, so jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dari tadi saya menyebutkan pajak daerah. Apa itu pajak daerah? So, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada dua jenis pajak daerah. Yang pertama adalah pajak provinsi dan yang kedua pajak kabupaten atau kota. Berikut ini ada 5 jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan terdapat 11 jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pembahasan berikutnya adalah mengenai cara pemungutan pajak. Ada dua cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah self-assessment system, terdiri dari pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Yang kedua adalah official assessment system. Berikut adalah bagi hasil dari pajak daerah. Penerimaan pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan pelayanan publik secara umum. Namun demikian, bagian penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis pajak tersebut. Contohnya, pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penerangan jalan, serta pajak rokok untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, berikut merupakan materi peraturan pajak daerah. Kemudian, fungsi pajak daerah. Apa saja fungsi pajak daerah? Yang pertama adalah fungsi penerimaan atau budgeteer. Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut dengan budgeteer. Kemudian, fungsi yang kedua adalah fungsi pengaturan atau reguleran. Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau reguleran. Dalam hal ini, pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya ada prinsip-prinsip pajak daerah. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Yang kedua adalah prinsip kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip efisiensi. Dan yang keempat adalah prinsip kepastian. Selanjutnya, apa saja kriteria pajak daerah? Yang pertama, pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang kedua, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Serta yang ketiga, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperlihatkan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta pertahanan dan keamanan. Yang keempat, potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan. Yang kelima, objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Yang keenam, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Yang ketujuh, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan antara lain, objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya. Jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Yang kedelapan, aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu. Yang kesembilan, menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan. Berikut adalah tarif pajak daerah. Untuk pajak provinsi dan pajak kabupaten kota beserta tarif maksimum. Berikutnya, penilaian atau penetapan pajak. 1. Antara keadilan dan efisiensi. Yang kedua, antara kemudahan administrasi dan keadilan. Yang ketiga, antara hasil ekonomi efisien dan lainnya. Setelah mengulas mengenai pajak daerah, selanjutnya kita akan membahas mengenai retribusi daerah. Oke Google, retribusi daerah, search. Yang pertama, definisi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada 3 golongan retribusi. Yang pertama adalah retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi dan atau badan. Kemudian, yang kedua adalah retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan, memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dan yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian, jenis retribusi. Jenis retribusi jasa usaha. Di antaranya, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atau akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, serta retribusi pengujian kendaraan bermotor. Kemudian, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis retribusi jasa usaha, di antaranya
Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Berikutnya, jenis retribusi perizinan tertentu. Yang pertama, izin mendirikan bangunan. Yang kedua, izin gangguan. Yang ketiga, izin trayek. Yang keempat, izin usaha perikanan. Serta yang terakhir, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Ada subjek retribusi daerah. Yang pertama, untuk subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Selanjutnya adalah prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Yang pertama, retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. Dan yang kedua, didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Serta yang ketiga, retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tata cara pemungutan retribusi. Tata cara pelaksanaan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, ataupun kartu langganan. Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, maka wajib dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% untuk setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD. Dan selanjutnya adalah pemanfaatan retribusi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan, dan yang kedua, untuk mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, pemerataan pembangunan pendapatan masyarakat. Nah, selain itu ada juga loh dampak dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan kepastian hukum, dan yang kedua adalah pelayanan publik. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Instansi yang melakukan pemungutan PDRD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Yang dimaksud pemungutan adalah keseluruhan proses, mulai dari pengumpulan data, subjek dan objek, sampai dengan penagihan pajak. Insentif ini ditetapkan dalam APBD yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP. Nah, kita sebagai generasi muda seharusnya menjadi generasi yang sadar pajak, salah satunya dengan belajar apa itu pajak daerah dan retribusi daerah. Sekian video dari saya.
Semoga dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.